Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Bel Salsabila dengan NPM 022723111019. Pada video kali ini saya akan memberikan pemahaman bagi kalian semua mengenai teknik analisis data metode etnografi. Berikut ini penjelasannya. Nah, jadi apa sih yang kalian ketahui mengenai etnografi? Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan budaya, nilai-nilai, dan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Penelitian etnografi biasanya dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok yang diteliti. Nah, teknik analisis data dalam metode etnografi memerlukan pendekatan yang mendalam dan holistik. Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik dalam analisis data metode etnografi secara rinci. Langkah pertama yaitu pengumpulan data dalam penelitian etnografi. Dalam etnografi, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara utama. Yang pertama yaitu dengan observasi partisipatif. Peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sosial kelompok yang diteliti. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan peserta di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu wawancara mendalam. Nah, wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur. Peneliti menggali lebih dalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan informan mengenai kehidupan sosial mereka. Selanjutnya yaitu catatan lapangan. Setiap aktivitas, dialog, perilaku, dan interaksi yang diamati ditulis dalam bentuk catatan lapangan. Catatan ini sangat penting dalam proses analisis. Selanjutnya yaitu dokumen dan artefak. Analisis juga bisa dilakukan dengan melihat dokumen, rekaman video, atau artefak yang berkaitan dengan kehidupan kelompok tersebut. Nah, langkah kedua yaitu proses analisis data dalam etnografi. Nah, analisis data dalam etnografi seringkali dimulai selama pengumpulan data dan terus berkembang secara iteratif. Nah, berikut ini langkah-langkah pada umumnya. Pertama yaitu penyusunan dan pengorganisasian data. Pertama yaitu dengan transkripsi data. Setelah pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, langkah pertama adalah transkripsikan wawancara dan mengatur catatan lapangan secara sistematis. Yang kedua yaitu coding. Proses ini melibatkan pemberian kode atau label pada bagian-bagian data yang dianggap penting. Kode ini membantu mengidentifikasi tema atau pola tertentu dalam data. Ada dua jenis coding. Yang pertama yaitu open coding, melibatkan identifikasi awal tema atau konsep tanpa kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua yaitu axial coding. Setelah tahap open coding, kode-kode dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih teratur. Nah, selanjutnya yaitu tematisasi. Pada tahap ini, tema-tema utama yang muncul dari proses coding mulai diidentifikasi. Tema-tema ini adalah ide-ide besar yang sering muncul dari data dan memberikan wawasan tentang aspek budaya atau sosial kelompok yang diteliti. Nah, yang ketiga yaitu analisis kontekstual. Analisis data etnografi harus dilakukan dalam konteks sosial budaya di mana data tersebut dikumpulkan. Nah, peneliti harus memahami bagaimana data yang dikumpulkan terkait dengan struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan norma yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, ini melibatkan pertama yaitu penguraian hubungan sosial. Menganalisis bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dan membentuk jaringan sosial. Selanjutnya yaitu pemahaman konteks budaya. Menerjemahkan simbol, ritual,
dan artefak dalam konteks budaya yang lebih luas. Nah, yang keempat yaitu refleksi peneliti. Salah satu elemen penting dalam etnografi adalah refleksivitas. Peneliti harus mempertimbangkan bagaimana posisinya, keyakinan, dan latar belakangnya dapat mempengaruhi proses pengumpulan data dan interpretasi. Refleksivitas membantu peneliti untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam interpretasi data. Nah, yang kelima yaitu analisis kritis. Setelah tema dan pola mulai muncul, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih kritis terhadap data. Analisis ini melibatkan pemahaman tentang kekuatan sosial, dinamika kepuasan, dan proses marginalisasi yang mungkin terjadi dalam kelompok yang diteliti. Nah, langkah ketiga yaitu teknik analisis spesifik dalam etnografi. Berikut ini adalah beberapa teknik yang khusus digunakan dalam analisis data etnografi. Yang pertama yaitu grounded theory. Grounded theory adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun teori langsung dari data lapangan. Teknik ini sangat berguna dalam etnografi karena memungkinkan peneliti mengembangkan teori yang tertanam dalam data. Berikutnya yaitu analisis naratif. Analisis naratif berfokus pada cerita atau pengalaman individu yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi. Teknik ini mengidentifikasi bagaimana narasi individu merefleksikan identitas mereka, serta bagaimana mereka memposisikan diri dalam konteks budaya yang lebih luas. Selanjutnya yaitu analisis diskursus. Teknik ini menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi sosial. Dalam etnografi, analisis diskursus dapat membantu memahami bagaimana anggota kelompok membentuk dan mempertahankan identitas sosial mereka melalui bahasa. Yang keempat yaitu analisis simbolik. Analisis simbolik berfokus pada interpretasi simbol, ritual, atau artefak budaya yang ditemukan dalam kelompok. Simbol-simbol ini seringkali memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai-nilai budaya kelompok. Nah, langkah keempat yaitu validitas dan reliabilitas dalam etnografi. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas dalam data etnografi, peneliti seringkali menggunakan teknik yang pertama yaitu triangulasi. Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya wawancara, observasi, dan dokumen, untuk memastikan konsistensi. Yang kedua yaitu member checking. Peneliti dapat memeriksa kembali hasil analisisnya dengan partisipan untuk memastikan interpretasinya akurat. Selanjutnya yaitu prolonged engagement. Peneliti yang terlibat dalam waktu yang lama dengan partisipan cenderung mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat. Nah, langkah kelima yaitu penulisan dan pelaporan etnografi. Setelah analisis selesai, peneliti harus menyusun laporan etnografi yang menggambarkan temuan penelitian secara rinci. Laporan ini harus mencakup pertama yaitu deskripsi mendetail tentang kelompok yang diteliti. Narasi yang menceritakan pengalaman atau kehidupan sosial kelompok. Selanjutnya yaitu interpretasi dan analisis peneliti tentang makna sosial dan budaya yang ditemukan. Nah, berikutnya itu mengenai kelebihan dan kelemahan dari metode etnografi. Kelebihan yang pertama yaitu pendekatan holistik dan mendalam. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya secara menyeluruh. Dengan observasi, partisipatif, dan wawancara mendalam, peneliti dapat menangkap dimensi kompleks dari perilaku, keyakinan, dan norma sosial dari sudut pandang subjek penelitian. Kelebihan kedua yaitu data yang kaya dan terperinci.
Metode ini menghasilkan data yang sangat detail dan mendalam, karena peneliti tinggal bersama atau berinteraksi dalam jangka waktu yang lama dengan kelompok yang diteliti. Ia dapat menggali nuansa-nuansa yang mungkin terlewatkan oleh metode lain. Kelebihan ketiga yaitu fleksibilitas dalam proses penelitian. Peneliti etnografi dapat menyesuaikan teknik pengumpulan data secara fleksibel. Misalnya, peneliti dapat mengubah fokus atau arah penelitian berdasarkan interaksi dan temuan di lapangan. Kelebihan keempat yaitu memahami perspektif orang yang diteliti. Salah satu tujuan utama etnografi adalah untuk memahami pengalaman dan perspektif subjek dari sudut pandang mereka sendiri, bukan dari perspektif luar. Hal ini membuat metode ini sangat kuat dalam memahami aspek kultural dan sosial dari kelompok tertentu. Kelebihan kelima yaitu kontekstualisasi data. Etnografi mengkaji perilaku dalam konteks yang lebih luas, seperti norma budaya, struktur sosial, atau lingkungan fisik. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih bermakna karena selalu ditempatkan dalam konteks kehidupan nyata. Nah, kelebihan keenam yaitu penelitian yang mendorong keterlibatan langsung. Dengan tinggal bersama atau terlibat langsung dalam aktivitas kelompok yang diteliti, peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga mengalami sebagian dari kehidupan subjek penelitian, yang seringkali mengarah pada wawasan yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari metode etnografi. Kekurangan pertama yaitu waktu dan biaya yang lebih besar. Etnografi membutuhkan waktu yang lebih lama, seringkali berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk tinggal dan berinteraksi dengan komunitas yang diteliti. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga relatif tinggi karena melibatkan tinggal di lapangan dan mungkin memerlukan peralatan perekaman atau materi pendukung lainnya. Nah, kelemahan kedua yaitu subjektivitas peneliti. Karena peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan subjek penelitian, hasil yang diperoleh bisa sangat dipengaruhi oleh pandangan, persepsi, dan interpretasi pribadi peneliti. Ini dapat menimbulkan masalah subjektivitas dalam laporan penelitian. Nah, kelemahan ketiga yaitu generalisasi yang terbatas. Hasil dari penelitian etnografi seringkali sangat spesifik untuk kelompok atau komunitas tertentu. Oleh karena itu, sulit untuk menggeneralisasi temuan etnografi ke populasi yang lebih luas. Setiap masyarakat atau kelompok memiliki konteks budaya yang berbeda, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat diterapkan di luar konteks tersebut. Nah, kelemahan keempat yaitu kesulitan dalam replikasi. Etnografi sulit untuk direplikasi karena sifatnya yang sangat tergantung pada konteks sosial dan interaksi antara peneliti dan subjek penelitian. Setiap peneliti mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda meskipun melakukan penelitian pada kelompok yang sama, karena perbedaan dalam keterlibatan atau pendekatan. Nah, kelemahan kelima yaitu potensi kesulitan etis. Penelitian etnografi, terutama yang melibatkan komunitas rentan atau tertutup, dapat menimbulkan masalah etis. Peneliti mungkin harus membuat keputusan sulit terkait bagaimana menjaga privasi subjek, bagaimana melibatkan partisipan secara etis, atau bagaimana menghindari eksploitasi kelompok yang diteliti. Nah, kelemahan keenam yaitu kemungkinan terjadinya bias partisipatif. Kehadiran peneliti di dalam kelompok yang diteliti dapat mempengaruhi perilaku anggota kelompok tersebut.
Orang-orang yang diamati mungkin berubah atau bertindak berbeda dari biasanya karena mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Hal ini dapat mengurangi keaslian data yang dikumpulkan. Nah, kelemahan ketujuh yaitu pentingnya keahlian dan pengalaman peneliti. Etnografi memerlukan peneliti yang memiliki kemampuan interpersonal yang baik, kepekaan budaya, dan keterampilan analitis yang tinggi. Peneliti yang kurang berpengalaman atau tidak peka terhadap dinamika budaya bisa mendapatkan data yang tidak akurat atau salah menafsirkan temuan. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwa analisis data etnografi merupakan proses yang iteratif dan mendalam yang melibatkan pemahaman mendetail tentang konteks sosial budaya kelompok yang diteliti. Peneliti harus mampu menyaring makna-makna yang terkandung dalam interaksi sosial, budaya, dan simbol yang mereka amati selama penelitian. Dengan menggunakan teknik seperti coding, analisis kontekstual, dan refleksivitas, etnografi dapat memberikan wawasan yang kaya tentang kehidupan sosial manusia dalam berbagai latar belakang. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai teknik analisis data metode etnografi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.